Gue diem aja, mereka setan emang nggak ngomong. Takut-takutin doang. Ngegoda doang. Mending beli XL7 Zeta atau R3 GX ya. Dua-duanya worth it. Check this out. Fisik bisa dirubah. Asik. Materi bisa dicari. Asik. Telur bisa digoreng. Asik. Air bisa direbus. Bisa. Mobil bisa direview. Oke. Cewek bisa lah semuanya. Nggak ada insight sebenarnya. Nggak ada. Halo guys, balik lagi di Infomotif, channel otomotif paling ruhai jasa. Wah, kita lagi ada di mana sih men? Suzuki Dewi Sartika. Yoi. Di Jalan Raya Dewi Sartika di daerah Cawang nih. Pokoknya arah ke PGC lah. Ini pinggir jalan raya, tengah kota lah pokoknya. Kita lagi mau bandingin antara R3 GX sama XL7 Zeta. By the way, ini nggak apple to apple sebenarnya. Betul. Di R3 GX ini varian tengah ya men? Betul. Di XL7 ini varian paling bawah. Betul. Lalu kenapa kita review? Karena banyak banget yang minta di compare. Oke. To be honest ya, jujurly, di kelas XL7 banyak banget yang beli XL7 Zeta. Oke. Terutama AHC. Betul. Yang nggak mau pakai hybrid-hybridan, mereka biasanya pilihnya ke XL7 Zeta. Kita udah pernah review juga alasan mereka beli kenapa. Di R3, kebanyakan belinya R3 GX. Betul. Dianggap paling worth it. Tapi dia sudah pakai hybrid. AHC nggak suka. Nggak suka. Kita compare aja, lebih worth it beli yang mana. Anyway, yang udah subscribe, yang udah nonton, gue doain sehat, kaya, sukses, bahagia. Amin. Termasuk kita juga ya, lu juga men. Iya dong. Tuh dia tuh, terus Om Hendra, tuh tukang es di situ juga. Boleh. Ya. Jangan digoblok-goblokin. Jangan. Didoain. Wow, Gus. Enggak. Oke, langsung aja. Kita lihat dari bagian depan. Ngomong-ngomong, harga selisih kurang lebih 17 juta ya? Kurang lebih. Perbedaannya, selisihnya ini justru lebih murah 17 juta. Padahal, secara tampilan, ini ya, sekilas ya. Tapi, ya ini selera lah kalau ngomongin desain. Kalau dari XL7 Zeta, yang lebih murah 17 juta tadi, perlampuan juga sudah lengkap sebenarnya untuk ukuran mobil yang lebih murah. LED seamless, multi reflektor, bahkan ada di RL-nya, ada fog lamp-nya, grillnya juga cakep, krum-kruman. Bagian bawah juga ada underguard, tapi di bagian depan R3 GX krum-krumannya banyak. Buat teman-teman yang suka bling-bling ya, yang mengkilat-mengkilat, nah ini cocok nih. Perlampuan juga ada bagus ya, dia sudah proyektor walaupun belum LED ya. Terus di bagian bawah juga ada fog lamp, nggak ada tambahan body kit dan lain-lain ya. Kalau mau body kit biasanya belinya yang cruise ya men. Betul. Nah, dari bagian depan, ini lebih ofensif. Ofensif. Padahal ini lebih murah. Tapi balik lagi ke teman-teman lah. Ke samping, men. Kayak kaki. Kita mulai dari yang lebih murah 17 juta. Ukurannya di 195/60, ringnya ring 16. Velgnya two-tone polish machining. Pengereman pakai cakram. Di R3, yang lebih mahal 17 juta dari XL7 Zeta, ringnya cuma ring 15. Terus, kalau desain dari velgnya ya beda-beda sih, tapi sama-sama two-tone polish gitu ya, dan pengereman juga pakai cakram. Ya, ini lebih kecil karena ini adalah MPV. Betul. XL7 Zeta sama SUV. Nah, SUV pasti ada overfender. Di R3 nggak ada. Sini, men. Aduh. Nah, untuk spion, sama-sama warna body ada lampu sena juga. R3 GX, dia udah auto folding nih. Kalau ini mah masih manual ya, men? Masih. Nah, tapi pengaturan di dalamnya tetap elektrik sih. Ya, kan ini lebih murah 17 juta. Tapi kalau ngomongin tampilan, menurut gue masih lebih atraktif yang ini sih, lengkap. Ada roof rail. Nah, ini mah ditambahin ya? Tambahin. Oh, Om Hendra ini mah nih, khas dari Dewi Sartika nih. Teman-teman juga nanti bisa dapet tuh. Walaupun tadinya belum ada, bisa ditambahin. Handle pintu, warna body, belum ada akses smart entry ya, masih pakai kunci colok. Bagian bawah tapi tetap dikasih side skirt tuh. Belakang pengereman tromol. Kalau di R3 GX, dia nggak ada roof rail karena emang MPV yang nggak butuh. Tapi ini juga ditambahin nih, aslinya mah nggak ada ya. Nggak ada. Ini Om Hendra emang spesial sih, kayak gini-gini ditambahin tuh. Handle pintu dia udah krum-kruman, ada akses smart entry kan sudah keyless. Bagian bawah juga polos, belakang pengereman pakai tromol. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, sekarang kita ngomongin bagian belakang ya. Di bagian belakang polos. Belakang lu. Belakang mobil ya. Nah, guys. Ini penampakan asli dari XL7 Zeta nih. Belum ada rear upper spoiler. Tapi kalau belinya sama Om Hendra bisa ya, men? Bisa. Ditambahin, cuma-cuma. Terus lengkap ya, ada high stop lamp, washer. Nah, LED bar-nya nih, dia nggak nyala yang ininya nih. Cuma di bagian dalam sini aja nih. Terus, tapi di sini udah ada krum-kruman, tidak ada. Oh, udah ada kamera parkir. Udah ditambahin. Ditambahin ini. Ada parking sensor sama underguard gitu ya, warna silver juga, ada mata kucing. Kalau di R3 GX, ini juga ditambahin ya. Aslinya mah belum ada. High stop lamp, washer, terus ada defogger kacanya. Nah, ini LED bar-nya nyala. Kamera parkir juga udah ada, parking sensor sama mata kucing. Kembali lagi kalau masalah selera, kalau gue sih, kalau nanya gue, ini lebih atraktif ya.
gitu. Nah sekarang kita perbandingkan dari sisi mesin ya men. Kita mulai dari yang paling murah dulu lah. Mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder, penggerak depan, outputnya di 105 PS, 138 Nm tanpa teknologi hybrid, di mana itu diamini oleh para AHC anti hybrid club. Mereka lebih suka yang konvensional aja. Di atasnya juga nggak ada peredam, jadi ya khas dari mobil varian bawah ya. Betul. Tapi gimana pun juga mesinnya menurut gua masih oke lah dan legend banget nih dari dulu. Terbukti durability dan lain-lain. Mesin di R3 GX adalah mesin yang itu. Betul. Plus ada teknologi hybridnya di mana itu bisa ngebooster ya, ada tambahan suplai tenaga di tarikan-tarikan awal tuh dari motor listriknya ya. Betul. Sama ya lumayan bisa mengurangi bahan bakar di kondisi stop and go. Jadi ditambahin teknologi hybrid selain nambahin tenaga itu ya buat biar bisa lebih irit gitu. Dan menurut gua sih untuk masa-masa sekarang itu dibutuhin ya. Karena kan harga bahan bakar minyak pasti harganya akan terus naik gitu. So, ya ini lebih mahal tapi improvementnya juga lumayan banyak sih. Terus apa kabar dengan promonya? Kita pengen tahu nih. Selisih harga detailnya berapa sama biaya kredit-kreditan, kita tanya Om Hendra. Yuk. Oke guys, sekarang kita ngobrol langsung sama jagoan dari Dewi Sartika nih. Om Henduar. Henduar. Sorry Om. Iya. Keciputat beli kalong. Cakep. Bajunya ketat, celananya bolong. Ya. Ayo apa lu? Ciputat kecikini. Apa ya, tuh? bajunya ketat. Ya. Ya, udah kalah dia guys. Tapi gimana pun juga kita masuk dalam kategori PSP ya. Ya, Persatuan Sepatu Putih ya. Ayo apa lagi? Tas. Iya. Banyakan gimmick. Oke, langsung aja nih. Gue mau nanya harga. Siap. Untuk harga yang GX dulu. mirip-miripnya Om. Yang manual itu di angka 277. Oke. Kalau Zeta Matic di angka 271. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Dan yang gue aneh, kok harganya sama kemarin? Iya dong, sama dong. Kita samain aja Om. Enggak, terlalu. Di brand-brand lain, di tempat lain udah pada naikin harga karena terpengaruh option atau apalah gitu. Suzuki sama aja Om. Dan katanya gue denger tadi, khusus KTP DKI Jakarta, ada promo yang lebih spesial. Oh betul Om. Harganya bisa turun sejauh itu. Betul banget Om. Tapi betul. untuk di luar KTP DKI pun tetap dapat promo kan? Masih Om, tenang aja. Sama kayak KTP DKI juga Om. Bisa juga. Bisa juga. Tuh. Dan tidak hanya varian XL7 dan R3 aja yang lagi kena promo bagus. Kayak model Baleno, Vitara. Nah, terus pickup kita juga Om. Pickup. Sama Jimny kita juga ready Om. Jimny di sini selain ready ya, harganya ikutin OTR ya? OTR aja Om, resmi Om. Karena kan di tempat lain masih di dalam penggorengan ya, Om, masih digoreng-goreng kan? Belum mateng. Belum mateng. Di sini udah mateng di OTR ya. Nah, itu. Yang paling penting adalah kepastian harga kan ya. Betul. So di sini teman-teman nggak usah khawatir masalah itu guys. Om, kalau ngomongin kredit, kira-kira promo yang lagi bagus apa Om? Nah, untuk program kreditnya kita bisa bunga 0% Om. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Berapa lama? Tenor hanya 1 tahun. Oke, terus? Terus bisa promo itu tenor panjang Om. Promo tenor nyaman. berapa lama? 8 tahun Om. Angsuran tipis-tipis tuh ya? Tuh, angsuran tipis-tipis. DP minim? DP minim 10% Om. 10% masih bisa, Masih menarik. bisa. Terus yang belah duren, belah ketupat, belah apa? Ya Om, itu promo belah duren. Jadi DP awal 50%. Sisa pelunasan itu di bulan ke-12 tahun depan. Plus asuransi juga ya? Betul, udah include asuransi, sudah include fidusia, sama kredit protectionnya juga Om. Sama satu lagi ketinggalan Om. Ada apa lagi? Ada kredit rasa cash Om. Jangan lupa. Khas Dewi Sartika nih. Dewi Sartika. Iya, gua lupa. Iya. Khusus di Dewi Sartika selalu ada kredit rasa cash. cash. Jadi gitu. teman-teman kalau beli kredit biasanya setelah ditotalin harga dari OTR-nya bisa lebih berapa kali tuh ya? Karena kelebihan bayarnya banyak. Benar banget. Kalau kredit rasa cash, berapa tahun teman-teman ngambil ditotalin harganya bisa seharga mobil kalau beli cash. Betul banget. Bahkan bisa di bawahnya kan? Bahkan bisa di bawah OTR juga Om. Ini menarik guys. Nanti detailnya gimana simulasinya nanti minta sama Om Hendra ya. Siap, baik Om. Oke Om, gue mau nanya nih. Gue mau nanya langsung aja. Mungkin sebelumnya ada customer nggak yang blacklist call 5 lah? Ada Om. Terus bisa sampai kirim mobil? Bisa Om, banyak sih. Bukan 1-2 doang Om. Kita Hendra bisa nanganin itu beberapa konsumen Hendra yang call 5 Om. Call 5 itu ada yang nonton dari Infomotif juga, Hendra bisa beresin Om. Nice. Om, kalau mau test drive gimana? Test drive kita ready all tipe juga. Kalau nggak bisa ke showroom, Hendra bisa ke rumah juga. Mau ke tempat nongkrong, mau ke tempat mertua, mau
kemana aja bisa. Ya pokoknya dimanapun ya. Betul, dimanapun bisa. Fleksibel aja lah. Dan itu gratis kan? Gratis Om, free. Nah Om, kalau mau tuker tambah? Tukar tambah kita juga ada vendor kita Om. Itu di luar dari cashback ini atau diskonnya, itu ada cashback tambahan Om. Oh itu yang bikin kalau tukar tambah di sini all merek, harganya bisa lebih tinggi dibandingin yang lain. Betul, bisa Hendra jamin Om. Coba cari angka mobil secondnya dulu, Hendra pasti di atas angkanya itu. Om, kalau servis warantinya gimana tuh? Untuk servis warantinya Suzuki sudah nasional juga Om. Kalau untuk yang CKD ini XL7 dan R3 ini kita waranti servis itu 2,5 tahun atau dibagi 6 kupon atau selama 50.000. Ya hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 tahun. Jadi tinggal bawa bensin aja Om. Aman lah pokoknya. Aman. Om, kalau ada yang minta bonus. Oke. Ini kan varian paling bawah. Ya. Tapi yang ini mah udah ada talang Iya, ini konsumen saya dua-duanya nyimpen di sini dulu Om. Oh. Ini kan Zeta Om, belum ada. Ini kan dua-duanya harusnya belum ada talang air dan spoiler kan? Betul. Ini sebagai bukti ya guys, bahwa kalau beli di Om Hendra di Dewi Sartika, kelengkapan kayak gitu dilengkapin. Lengkapin. Jadi tampilannya sama kayak tipe tertinggi. Betul banget Om. Gokil. Tanpa potong diskon ya. Tanpa potong diskon. Tapi kalau teman-teman punya request lain, silakan aja di awal aja ya ngomong sama Om Hendra, nanti biar dikondisiin. Boleh. Ada IG? Ada Om. Saya juga ada sih. Nggak punya Om. Kita follow-follow. Nggak usah. Medsosnya apa Om sebutin? Medsos Hendra ada di IG di hendra.suzukitrada sama website Hendra ada di suzukitradajakarta.com. Nah, bisa lihat di situ. Tapi kalau mau lebih fast respon, mau nanya hitungan, cek dan lain-lain. Mesra Om. Ya, di WA aja ya. Jadi bisa langsung nanya di situ ya. Bisa langsung standby nanya, terus. Standby terus sama kalau buat cek slik gratis Om. Nah, cek slik juga gratis. Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Cukup sih Om. Cukup ya. Cukup. Nanti semangat. Makasih banyak Om. Ditunggu WA telepon dari teman-teman. Kita lanjut unitnya, kita review guys yuk. Sekarang gua ada di interior dari XL7 Zeta, which is ini mobil yang lebih murah 17 juta dibandingin R3 GX. Idaman para teman-teman yang AHHC. Mulai dari jok. Biarpun ini varian terendah, tapi tetap ada kombinasi kulit di bagian samping. Ini bukan kulit asli kali men ya? Bukan. Semi leather lah. Tapi di bagian tengahnya dia bahan fabric gitu, jadi nggak bikin panas tuh. Terus pengaturan juga minusnya di XL7 Zeta ini nggak ada high adjuster tuh untuk di bagian driver. Nggak bisa ditinggiin, jadi kayaknya akan butuh batal buat teman-teman yang badannya sporty lah. Betul. Sorry itu saya. Tapi biarpun ini varian terendah, tampilannya gua rasa ini salah satu mobil varian terendah dengan tampilan yang cukup mewah. Bukan hanya di bagian luar aja dengan krum-kruman bikin mobil jadi lebih shiny, tapi di bagian dalam juga ada sentuhan-sentuhan dark charcoal kayak gini nih, sama silver sebagai housingnya nyambung terus mau sampai ke bagian door trim. Bahkan di bagian armrest di pintu nih ada bahan pembukaan lah. So it's better lah. Anjay bahasa gua. Ruhai jasa guys. Ruhai. Aduh, barudak. Nanti tampilan mah menurut gua sebenarnya sih nanti juga akan mirip-mirip. Cuman sentuhan-sentuhannya menurut gua ini menarik sih. Kelihatan lebih mewah. Lalu dengan harga lebih murah 17 juta, apakah fiturnya bagus? Menurut gua ini masuk dalam kategori cukup ya men? Betul. Di setir ada pencet-pencetan steering switch. Apa sih untungnya pakai beginian? Ya teman-teman ketika nyetir, kalau mobilnya berhenti mah iya, gampang aja mengoperasikan ke head unit ya. Betul. Tapi kalau mobilnya lagi jalan, aduh bahaya guys main-mainin begini. Tinggal langsung dari setir tuh lebih enak. Betul. Biarpun di varian terendah, kayak gitunya udah ada tuh. Tuas lampu wiper, terus di sini juga ada manual leveling. Jadi lampunya tuh bisa diatur arah sorot lampunya. Untuk varian terendah, Ruhai guys. Speedometer standar lah, bulat-bulatan kiri dan kanan, ada MID gede di bagian tengah. Nah ini menarik nih, biarpun varian terendah. Head unitnya konsepnya sudah floating dan bisa terkoneksi ke smartphone. AC sudah digital dan sudah ada Max AC-nya, Max Cool lah. Betul. Kalau di tempat lain, di sini mah Max AC, tapi udah sama aja. Ada power outlet, ada cup holder. Nah ini nih, tuas transmisinya automatic conventional, which is better lah menurut gua. Ruhai. Handbrake mechanical, tidak ada glove box. Overall di bagian depan, ya fitur-fitur keselamatan juga cukup ya men ya. Betul. Airbag ada, seatbelt lengkap. Tadi rem juga sudah pakai ABS, cakram, ABD, bla bla bla. Dan ya cukup. Gua sekarang udah ada di R3 GX ya guys. Sebelum gua bahas tampilan dan lain-lain, gua mau bahas kenyamanannya dulu. Kenapa gua bahasnya di sini bukan di XL7 Zeta? Karena R3 GX punya kenyamanan yang lebih nyaman dibandingkan XL7 Zeta. Ya itu masuk akal karena di sini MPV punya kaki yang lebih low ya, lebih empuk juga ya men. Betul. Jadi lebih nyaman nih guys. Dibandingkan XL7 Zeta di mana dia adalah konsepnya SUV. Tapi kalau ngomongin XL7 Zeta, walaupun dia SUV, kalau di compare sama SUV yang lain, itu masuk dalam kategori yang paling nyaman guys. Pasti. Bisa dicoba, gue udah sering banget test drive. Tapi kalau dibandingin sama ini ya jelas ini lebih nyaman lah. Kayak kakinya lebih enak, empuk,
handling juga bagus ya men. Body roll dan lain-lain, dan ya ruhai lah. Sekarang kita bahas tampilannya ya. Ini kan lebih mahal 17 juta dibandingkan di XL7 Zeta. Kalau desainnya kurang lebih mirip lah ya, tapi memang finishingnya ada wood panel juga di bagian sini. Dia bukan dark charcoal tapi wood panel tanpa housing sampai ke bagian door trim, dan ada bahan fabric empuk-empukan di bagian siku di sini nih, di door trim ya. Kalau menurut gua tampilan di dashboard dan di door trim kurang lebih masih sama ya sama XL7 Zeta. Bedanya di setir. Di setir dia ada bahan wood panel sama ada kulit-kulitan nih guys, dengan jet-jetan asli. Terus Bluetooth teleponi lengkap, plus ada tambahan fitur-fitur lain ya. Contoh, ada cruise control, ada automatic idling start stop, engine start stop button, hill hold control, electric stability program, ada head adjuster, bisa biar ditinggiin. Gitu guys. Ya ini lebih mahal 17 juta ya, wajar lah ya. Tapi menurut gue sih yang di sana juga dengan yang ditawarkan itu cukup lah. Toh harganya lebih murah. Gitu. Terus oh iya, headlampnya juga sudah auto ya, selain proyektor, auto headlamp dia. Kalau untuk di bagian head unit sama lah, bisa terkoneksi ke smartphone juga. Nah, AC-nya selain digital di sini auto climate, di sana kan cuma max AC, dan cup holdernya juga sudah terintegrasi sama AC, jadi naruh minuman dingin bisa lebih awet. Nah, ini kebetulan mobilnya mobil yang manual yang kita ambil biar teman-teman tahu perbedaan antara tuas transmisi yang matic sama manualnya nih guys. Tuh, handbrake mechanical, tidak ada glove box juga sama. Nah, untuk joknya kalau ini udah dipasangin sarung jok. Dimana ini juga bisa di-request kan, tadi kata Om Hendra gampang lah kalau itu. Tapi aslinya bahannya tuh bahan-bahan fabric full ya men. Betul. Tidak ada kulit-kulitan di samping-samping kayak si XL7 Zeta. Gitu sih guys. Jadi perbedaan paling utama ya mungkin yang bisa dilihat ya fitur ya. Terus yang kedua sama kenyamanan mungkin ya. Mesin. Sama mesin ya, dan kenyamanan berkendaranya, feeling berkendaranya agak berbeda. Di sini bisa lebih empuk, lebih nyaman, lebih. Kalau kekedapan kabin mah sama ya. Sama. Gitu. Tapi menurut gua XL7 Zeta juga nyaman juga sih. Terus kalau dimensi so-so lah ya. 11-12 lah ya. Sama wae. Karena ukurannya sama, gedenya sama, kita udah sering banget cek baris kedua, baris ketiga bisa sangat fleksibel. Bahkan sampai baris ketiga orang dewasa, tinggi gua 165 masih ada sisa space. 170, 175 juga kayaknya masih bisa masuk. Tinggal koordinasi aja sama baris kedua untuk agak sedikit maju. Di baris kedua ini lumayan lega. Lantainya juga cukup rata sih menurut gua. AC juga double blower, so menurut gua tinggal teman-teman pilih aja deh, pengen yang SUV paling murah atau ini MPV agak sedikit mahal 17 juta tapi fiturnya sebanyak ini. Ya langkah baiknya memang sebelum beli mobil compare-compare ya, tidak ada masalah ya men ya? Tidak ada masalah. Teman-teman juga berhak untuk dapetin yang teman-teman pengen lah ya, sesuai dengan budget masing-masing. Yang pengen tahu lebih jelas, pengen lihat unitnya, test drive dan lain-lain, kontak Om Hendra. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita ada di bawah nih, IG dan TikTok. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.